Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsurijal SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di sekolah terhadap rekan guru SMP Negeri 3 Wonomulyo. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk Bapak Ibu guru hebat. Jadi Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya, karena sebenarnya ini adalah waktu jam istirahat, tetapi dengan semangat kita mau membagi ilmu, Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Saya harap Bapak Ibu dalam mengikuti aksi nyata ini adalah tugas dari calon guru penggerak, tepatnya di aksi nyata modul 1.4 yang berhubungan dengan budaya positif. Tentunya ini adalah berhubungan langsung dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Modul 1.4 ini ditugaskan bagaimana diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah kepada rekan guru maupun semua komponen yang ada di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Nah, sebelum kita lanjut, kita dulu mau menyegarkan karena ini waktunya jam istirahat. Sudah pernah dengar atau melihat kepuk 1, kepuk 2, kepuk 3? Atau biasa disebut kepuk siang, pagi, dan malam, ya. Kalau kepuk pagi 1 kali, ya. Kalau kepuk 2 waktunya siang, kalau malam 3 kali. Kita tes dulu ya. Kepuk malam 3 kali ya. Kalau siang 2 kali, pagi 1 kali. Kita tes lagi. Konsentrasi karena memang ini waktunya sudah waktu istirahat. Kepuk siang, kepuk malam, kepuk pagi. Nah, karena sudah lancar, kita gabung, ya. Kepuk siang malam. Kenapa ada yang 5 kali, 2 kali? Oke, kita 1 kali lagi. Konsentrasi. Kepuk malam, pagi, siang. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan konsentrasi dan semangat. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kita saling berbagi pemahaman tentang budaya positif sekolah. Jadi latar belakang yang mempedomani kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah, saya bisa bacakan di atas adalah, bisa juga sambil dilihat. Sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif sangat diperlukan diciptakan di lingkungan sekolah. Karena kenapa? Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Saya mau bertanya untuk Bapak Ibu, apa salah satu contoh disiplin positif yang di sekolah kita sudah berjalan? Coba, sampai bisa. Coba Ibu. Ya, silakan. Bisa menyebutkan 2 atau 3 disiplin positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Silakan. Ya, budaya positif yang sudah dijalankan di sekolah kita itu apel pagi, atau biasa juga ketika bertemu dengan guru kita melakukan sapa,
saran, dan senyum. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jadi betul budaya-budaya positif itu sebenarnya sudah berjalan semua di sekolah kita, sudah berjalan. Tinggal dibuatkan lagi atau ditebalkan lagi. Ya, kalau saya melihat di sekolah kita, alhamdulillah semua budaya positif hampir semuanya berjalan. Hanya perlu konsisten, ya, dengan bantuan kita. Nah, inilah produk-produk inti untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada teori kontrol. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu, ya, mulai dari perubahan paradigma. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita garis bawah ini ya, motivasi internal. Sebentar akan dibahas. Ada motivasi dari luar, itu tidak akan berdampak pada murid. Jadi intinya di sini motivasi internal. Kemudian ada manfaat disiplin diri, dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan dihargai dan bermakna. Sekira sebagai manusia, kita semua mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semua mau dihargai. Ya, dicanangkan dulu itu. Kita mau dihargai dan bermakna untuk semua orang. Yang pertama, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Ini, tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Kemudian kedua, mempelajari bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan nilai-nilai universal? Siapa yang bisa jawab? Memberi contoh kebajikan nilai-nilai universal. Universal apa secara umum? Pengertiannya universal apa? Luas ya. Universal itulah luas. Jadi kebajikan universal itu kebajikan yang tidak memandang suku, agama, ras. Ya. Kalau kita sholat, dia bukan universal. Benar tidak ya? Karena dia terfokus pada satu agama. Jadi dia tidak universal. Kalau dia universal, berlaku untuk seluruh dunia. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama atau A, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kita pertama ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Inilah yang kita selalu laksanakan, atau kita selalu berpikir guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, saya mengatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh siswa atau murid kita semua ada tujuannya. Baik itu tindakannya buruk baik itu kita sukai atau tidak disukai, semua punya tujuan masing-masing. Katakanlah si Irwan mengganggu temannya,
Walaupun guru tidak suka itu, tapi Irwan akan merasa senang kalau dia mengganggu temannya. Dia punya tujuan. Pada saat itu Irwan melepaskan dalam dirinya bahwa dia bebas dalam melakukan hal itu. Dia senang, kesenangan yang dikeluarkan oleh Irwan. Ya, jadi semua tindakan oleh siswa itu semua punya tujuan, walaupun itu buruk di mata seorang guru. Nah, kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, jadi sekali lagi apa yang kita lakukan yang kita anggap positif belum tentu diterima langsung oleh siswa atau murid kita. Jadi di sini perlu kesabaran. Kita agak percepat saja ini karena materinya masih banyak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Nah ini biasa kita memang secara halus kita menyampaikan ke anak-anak, ya. Ini sini suara halus untuk menyampaikan pesan hati. Halus sebenarnya, tetapi anak-anak menangkapnya di batinnya itu secara negatif. Kenapa kita salah sekali gitu begitu? Kata-kata seperti itu memang halus, tapi akan melukai perasaan anak-anak. Ya, kita lanjut. Next. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga kadang kita lakukan, ya. Banyak orang dewasa berjawab di rumah juga sendiri terhadap anak-anak kita. Percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dan diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku massa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu tadi, anak-anak tiba-tiba ada datang terlambat, tiba-tiba dikasih hukuman mencuci WC, dan secara konsekuensi dan secara korelasi tidak ada hubungannya anak-anak terlambat dengan membersihkan WC, ya, maka akan terjadi pada saat itu dampaknya jangka pendek, anak-anak kerjakan selesai. Pernah kita berpikir setelah anak-anak itu setelah memperoleh hukuman mencoret-coret di belakang sekolah, mematahkan bangku dalam kelas, merusak-rusak papan tulis, itulah dampaknya. Dia balaskan di situ karena hukuman tadi, ya, dia coba keraskan di situ karena tidak mungkin dilantaskan sama gurunya. Maka apa saja didapat di taman sekolah, di kelas, maka itulah yang jadi sasaran. Nah, ini stimulus respon lawan terkontrol pandangan tentang dunia. Ini stimulus responnya, ya. Kita selalu beranggapan realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Satu dengan anak yang lain itu berbeda kebutuhannya, ya. Dan kita selalu masih sama, ya. Harus pintar matematika, kamu pintar, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita tidak boleh menyamakan semua. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Hampir sama tadi, ya. Jadi kita tidak boleh selalu menganggap murid-murid kita semua sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Ini biasa orang aku tidak cocok. Karena pandangan tak mau dikasih pandangannya orang. Ibu Fitri belum tentu bagus pandangannya Ibu Sulis umpamanya. Dari kita bisa memaksakan harus sama. Baju saja, ini sudah batik-batiknya corak ini lain lagi. Jadi tidak pernah akan sama.
Begitupun teman kita terhadap siswa. Anak-anak kita suka menggambar, kasih dia menggambar, jangan suruh dia menyanyi, kita akan bisa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. No, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kalau kita menghukum, memaksakan, tidak akan pernah efektif kalau anak-anak bukan dari kesadaran sendiri. Biar bagaimanapun kita memaksa anak-anak untuk jadi orang baik, kalau bukan dari dirinya tidak akan pernah bisa. Ya, tidak ada yang bisa mengontrol kita dan kita juga tidak bisa mengontrol. Kita hanya menyampaikan saja. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol lagi, sudah ya. Anda tidak bisa mengontrol. Saya kira ini hampir sama tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita tidak bisa memaksakan anak-anak. Katakanlah di pelajaran matematika, kita tidak bisa paksakan kalau anak-anak tidak paham. Bukan kita berarti juga akan meninggalkan anak-anak yang tidak paham, tapi kita harus memberikan pilihan-pilihan bagaimana caranya dia belajar. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir yang seharusnya menang. Siswa menang, guru juga menang. Jangan kita mengatakan kalau saya hukum siswa tak kalah, saya menang. Ya, yang seharusnya adalah kita berpikir menang. Siswa merasa senang, kita juga merasa senang. Itulah tadi paradigma berpikir kita ya. Jadi kita harus berubah secara sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita mau menjadi guru yang seutuhnya, ya. Kalau kita mau jadi guru biasa-biasa saja, maka hari ini kita begitu-begitu juga saja. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin dari diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu tadi kebajikan. Kita lihat mana sih 3 motivasi perilaku manusia. Kita bisa perhatikan di atas, ya. Yang pertama, kadang kita bertindak, ini juga berlaku dengan orang dewasa, bukan cuma murid, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kenapa kita melakukan umpamanya bekerja, katakanlah ada pekerjaan rumah atau pekerjaan sekolah? Kenapa kita melakukan itu? Ini tadi, karena untuk menghindari hukuman. Jadi motivasi ini tidak akan pernah berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sering kita lakukan. Siapa yang bisa mengerjakan ini, maka saya akan kasih. Ya, kapan kita tidak beri lagi, maka anak-anak akan merasa bertanya-tanya. Maka anak-anak akan menunggu, kenapa saya tidak diberikan hadiah ini, padahal sudah maka lakukan. Maka anak-anak akan ketergantungan dengan penghargaan. Ini juga dampaknya jangka pendek. Mana yang jangka panjang? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi selalu motivasi dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu menunggu untuk dikasih penghargaan atau karena kita tidak dihukum baru kita melakukan sesuatu. Hanya di sekolah kita masih banyak anak-anak yang seperti itu, ya. Mudah-mudahan kedepannya sedikit demi sedikit kita bisa merubah. Ini motivasi perilaku manusia.
Nah, ini tadi penjelasannya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya, dia rasa takutnya saja. Dia melakukan sesuatu karena ada rasa takut, ada rasa ketidaknyamanan. Kalau dia dihukum, maka secara terpaksa dia melakukan itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kadang kita juga melakukan ini ya. Sebenarnya bukan salah, tetapi dampaknya kapan kita tidak melakukannya lagi, maka anak-anak akan merasa kenapa saya tidak diberikan lagi imbalan, dia akan menunggu. Ya? Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai mereka percaya. Dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal dari dalam diri, bukan dari siapa-siapa. Ya, saya kira itu untuk motivasi diri. Nah, ini yang sangat menarik juga. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Siapa bisa membedakan ini? Kenapa bukan kesepakatan? Saya mau bertanya, Bapak Ibu, apa yang ditulis di kelasnya? Kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan ya, tidak salah. Hanya perlu lagi dikaji, akhirnya menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat selanjutnya. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor atau roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Itu saja ya, keselamatan. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, kita pakai helm supaya kita selamat. Itulah keyakinannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan atau lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat. Sekali lagi, selalu dari dalam diri kita kalau kita mau berubah menjadi lebih baik. Sebelum saya masuk di CGP, saya selalu tergantung kepada orang-orang dari luar diri saya. Ya, setelah masuk di calon guru bergerak, alhamdulillah walaupun perubahannya belum signifikan, ada perubahan mindset, ada perubahan pola pikir, sehingga bisa diterapkan sedikit demi sedikit.
Jadi ya sekali lagi ada motivasi intrinsik, bukan dari eksternal lagi. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau begini terus, maka beginilah kita jadi guru biasa-biasa saja katanya orang, ya. Tapi sebenarnya kita semua sudah guru hebat. Tinggal sedikit lagi kita mau belajar sehingga bisa menjadi guru hebat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Saya kira ini adalah tujuan sekarang sebagai pendidik, adalah bagaimana kita menciptakan pelajar berprofil Pancasila. Ini ada pendalam kritis, kreatif, mandiri, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semua ini sudah dijalankan sebenarnya, tetapi perlu penguatan. Penjelasannya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dia secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Saya minta kepada Bapak Ibu, setelah kegiatan ini kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas kita. Karena keyakinan kelas itu dibuat ada beberapa langkah-langkah. Keyakinan kelas itu bukan dari gurunya. Keyakinan kelas itu dari masukan dari siswa. Apa yang siswa kehendaki, tapi itu sifatnya baik, bukan bisa bolos, bisa dibuat seperti itu, ya. Jadi hal-hal apa yang baik kita sepakati, maka dibentuk keyakinan kelas. Kemudian peraturan itu, kesepakatan itu akan dibuat lagi kata-kata positif sehingga menjadi keyakinan kelas. Ini agak kabur. Ini contoh keyakinan kelas. Dia tidak terlalu banyak, tetapi dia sifatnya universal. Katakanlah ini untuk kelas ini SD di atas ini, untuk kelas 2 SD dan kelas 5 SD kata-katanya itu sedikit agak berbeda. SMP, ini kelas 7 SMP, kami meyakini bahwa, saya baca dulu, tidak kabur di atas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ayat tersirat banyak di dalamnya itu. Di menghargai orang lain seperti apa? Tidak keluar kelas pada saat jam pelajaran, tidak mengambil barang orang lain, tidak mengambil pulpennya teman terus tidak dipinjami. Ya, itulah dia tersirat, menghargai barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini dari kita lanjut saya ini. Lima kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu masih semangat? Kita break dulu ya. Kita apa ya? Pakai kata kunci, pakai clue-nya saya minta, ya. Saya minta. Oke, ya. Konsentrasi. Saya minta pegang alis kanan. Saya minta pegang hidung.
Saya minta tangan kiri pegang telinga. Silakan diturunkan. Wah, tidak konsentrasi. Bapak tidak minta, saya tidak minta. Kurang konsentrasi. Ya, kata kuncinya adalah saya minta. Saya tidak minta, diturunkan tangannya. Oke, tepuk kita semua. Ya, kamu konsentrasi. Oke, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi yang saya sudah singgung. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Biasa disebut ini kalau pramuka atau bagaimana atau segala macam, survival, ya. Kebutuhan bertahan hidup. Ini hubungannya dengan makanan, minum, hidup dan sebagainya. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima dari orang tua, guru, lingkungan, teman dan sebagainya. Kemudian pemuasan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Ini biasa anak-anak selalu menguasai temannya. Biasa itu ada geng-geng, seolah-olah dia mengeluarkan ini kebutuhan dasarnya. Kebutuhannya itu pada saat itu dia mau perlihatkan adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Ya, anak-anak selalu bebas. Kita mau naik motor balap-balap, dia sedang mengeluarkan kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian kesenangan. Tadi saya bilang mengatakan bahwa anak-anak mengganggu temannya, dia itu merasa senang. Padahal tidak baik karena mengganggu. Tapi secara pribadi kita tanya, kenapa kamu temanmu? Enak sekali berasa Pak, senang rasanya nanti kalau saya di senang itu. Kenapa tarik rambutnya? Enak sekali kalau suka rambutnya. Perasaan saya senang, dia lagi mengeluarkan kebutuhan kesenangannya. Walaupun itu terlihat salah. Nah, kembali, inilah posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu, saya mau tanya, di posisi mana ini? Dari 5 posisi ini, bukan di 1, 2, bisa kita di mana-mana. Bisa juga, oh saya cuma di posisi teman Pak, dengan posisi pemantau. Di Bu Arum posisi di mana Bu Arum ini? Di hukum, pernah Bu Arum? 1, mana lagi? Pemantau. Apa lagi? Hukum, teman, manajer. Alhamdulillah. Bu Arum kelima-limanya luar biasa. Tangan dulu. Ya. Kalau Ibu Siti, posisi Anda di posisi mana ini? Kalau saya Pak ada di posisi membuat merasa bersalah, terus posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ya, bentangan. Kalau sudah ada posisi manajernya, kita berarti sudah luar biasa. Karena puncak kita sebagai seorang guru ada di posisi ini. Bukan juga kita lemah, bukan ya? Biar Tommy salah, bukan di kita, bukan juga seperti itu. Ya, itu namanya cuek. Ya, ada juga guru itu tidak ada di posisi ini, dia di posisi cuek, tidak memantau, tidak menghukum, tidak berada di posisi teman, tidak di posisi manajer, posisi membiarkan saja. Melihat pelanggaran terserah, baik lagi dilihat dulu, alhamdulillah. Pokoknya dia berada tidak di posisi ini. Dia posisinya posisi mencari aman, ya, atau posisi cuek sebenarnya. Tidak mau lagi pusing dengan urusan ini. Jadi, pertama, mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi posisi berhukum, walaupun itu biasa spontanitas. Jadi spontanitas dikit
berarti itu masih bisa ditolerir. Karena itu biasanya ya memang itu, karena otak manusia itu ada 3. Otaknya kita ini sebenarnya mau tidak mau sama dengan otak mamalia, orang hutan. Sama juga dengan reptil. Tidak sama reptil. Mamalia dengan manusia gabung. Ya, kalau dia reptil sendiri, dia binatang. Jadi dia kebiasaan saja. Dia tidak pakai berpikir. Dia spontanitas. Otak kita lambat. Manusia itu otaknya lambat, biasa juga cepat karena dipakai untuk berpikir. Tapi kadang dia spontanitas. Ya, ini tadi. Mudah-mudahan selepas ini, tapi ini membutuhkan proses. Karena warung, siapa saja kalau dasar kita pemalu, dasarnya pemalu itu adalah kodrat. Bagaimanapun dirubahnya itu sifat pemalu, tetap ada dalam diri kita. Saya tampil di sini bukan berarti sifat pemalu saya hilang, tidak. Di keadaan tertentu saya akan malu-malu. Di keadaan tertentu saya akan marah. Tapi itu tadi kita harus bisa kontrol. Ya? Kalau warung sifatnya, saya rasa sifatnya warung beramal. Umpamanya dia baik hati. Warung marah-marah, sifat baik hatinya itu masih tetap ada dalam jiwa kita. Kalau kita suka bombe-bombe, jiwa kita suka bombe, bagaimanapun kita baik sama orang, suatu saat kita akan bombe orang. Kalau tiba saatnya kita bombe orang. Ya, itu adalah kodrat. Kodrat ada 2 ya, kodrat alam dan kodrat sama. Itu tidak bisa lepas dari diri kita. Kodrat yang utama adalah saya laki-laki, ibu perempuan. Itu yang utama. Ya, kodrat memasak dan bekerja. Sekali lagi, kodratnya ibu-ibu umpama ini, gajimu tinggi seberapapun, ujung-ujungnya kita yang menyiapkan makanan untuk suami kita. Tapi ada juga zaman sekarang mau menyalahi kodratnya. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya, ibu ya. Tidak ada ya. Gajiku lebih tinggi daripada suamiku. Urus dirimu sendiri. Dan tidak seperti itu. Itu menyalahi kodratnya. Kita bahas sedikit ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini verbal dengan kata-kata ya. Baru ini menyakiti perasaan anak-anak yang verbal ini. Memang secara tidak langsung kita tidak hukum fisik, tapi biasanya anak-anak lebih suka dihukum fisik daripada hukuman kata-kata. Ya, kamu itu tidak ada pintar-pintarnya. Kamu itu kamu lagi. Setiap hari kamu dan kamu dan selalu. Ya, lebih baik itu disuruh lari 10 kali daripada dikasih kata-kata itu. Dan dikasih juga kata-kata seperti itu tidak masuk di kepala, tidak masuk di hatinya. Kalau kita tidak sentuh dia dengan pendekatan secara pribadi, ya. Orang-orang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kalau kau tidak patuhi. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, dan kamu dan terakhir selesai. Selesai pada saat itu? Tidak. Anak-anak akan menyimpan di dalam hatinya. Dia akan mendendamkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa melihat coretan-coretan di sekolah kita banyak, karena mungkin dilihatkan di situ, atau temannya dia bully karena gurunya tidak bisa dibully, akhirnya pelariannya sama dengan sarana prasarana sekolah kita. Goyang-goyang.
Lanjut, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Diami baru bisa terlaksana apa-apa. Ya, nanti juga dibahas. Sebenarnya ada hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi, tapi ini belum masuk. Ya. Kemudian posisi kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lembut membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut tetapi akan membuat anak-anak merasa bersalah, dan itu akan tertanam dalam dirinya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, selalu merasa bersalah, maka dia tidak akan percaya diri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kita jelasin di posisi ini, ya. Kita merasa kita menyayangi, kita punya anak-anak, karena ibunya belum kita tahu, ya iya. Kita selalu mengatakan lembut sekali, nah bagaimana kamu tidak merasa bersalah ya dengan ini. Padahal secara tidak langsung kita membuat anak-anak kita merasa kecewa dan merasa tidak berharga, karena itu tadi dia merasa bersalah. Nah, ini posisi ketiga. Ini juga di dalam teori ini mengatakan ini masih dalam identitas gagal. Kita guru gagal. Kalau sebagai teman, kita sama-sama mengamati. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi. Secara hubungan, guru A dan siswa B itu hubungannya akan baik karena kita menganggap dia sebagai teman. Secara personal, ya. Karena biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah diri Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Katakanlah Ibu Arum mengambil HP-nya si Dino, tetapi ada guru lain datang untuk membantu. Dan Dino, nanti saya ambilkan HP-nya di Ibu Arum. Itu kan sebagai teman. Secara personal, Dino dengan saya umpama baik hubungannya, ya. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena selalu berharap sama guru yang dianggap sebagai teman. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan seperti ini, ya. Makanya jangan heran saya disukai oleh siswa belum tentu disukai oleh guru yang lain. Makanya biasa kalau dalam kita berdiskusi matematika, katakanlah matematika, dia mengatakan, guru biologi mengatakan si A rajin di kelas saya, tapi guru matematika bilang tidak, di kelas saya tidak pernah masuk sama sekali. Berarti ada sesuatu yang salah. Seharusnya siswa dari semua mata pelajaran itu harus disukai walaupun tidak dipaksa untuk mengetahui atau dimengerti dari 10 mata pelajaran, ya.
Kita lanjut. Monitor ini termasuk identitas berhasil. Dia sebagai monitoring saja. Guru seperti itu. Siapa ini? Siapa di sini ini? Siapa yang merasa dirinya sebagai pemantau? Coba dibaca. Pemantau ini dia posisinya aman, tidak digagal, dia berada di ambang berhasil, di ujung-ujungnya berhasil. Dia cuma mencatat-catat kesalahannya siswa. Ya, dia biasanya kalau warung sedang menghukum, dia hanya datang berapa kali itu kamu lakukan itu. Dia mencatat-catat saja tanpa memberi hukuman, tanpa memberi gambaran tentang apa tindak lanjutnya. Ya, dia di posisi pemantau, tapi dia aman. Oke? Dia tidak akan dibenci oleh siswa. Kalau tidak sampai manajer, cukuplah kita di posisi ini. Ya, dia selalu berbicara tentang konsekuensi. Katakanlah begini, saya mengajar olahraga di lapangan. Kalau ada siswa terlambat, saya suruh lari 2 kali, itu konsekuensi atau hukuman? Itu adalah konsekuensi. Karena pada saat itu belajarnya olahraga. Kecuali kalau belajar di matematika di dalam kelas, disuruh lari lapangan, tidak ada hubungannya. Itu adalah hukuman. Karena saya mengajar olahraga, saya kasih pemanasan. Ada hubungannya dengan pelajaran. Ya, matematika carilah konsekuensi kalau anak terlambat seperti apa, dikasih apa. Ya. Kemudian ini adalah posisi yang kita idam-idamkan. Bukan juga kalau kita lihat gambarnya kan, ada juga seorang guru seolah-olah menjadi teman atau manajer, tapi sebagai guru kita tidak dihargai. Ya, kita merasa berteman Pak dengan siswa, tapi kelewat batas, tidak terkontrol. Akhirnya anak-anak bertindak sewenang-wenang terhadap kita. Kita bisa bertindak sebagai teman, tapi dalam posisi tertentu. Bisa memantau dalam posisi tertentu. Ya, kalau kita mau dihargai, ada aturan-aturannya. Karena jangan sampai kita terlalu dekat dengan siswa, akhirnya kebablasan. Biar di depan orang banyak, halo Pak Ces, ya, boleh di waktu-waktu tertentu, ya, tetapi di setiap tempat harus dibatasi. Jangan sampai di kerumunan kita lagi pertemuan datang terlalu Ces Pak, berarti dianggap tidak sopan. Budaya positifnya, budaya universalnya itu tidak dapat, ya. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini tadi disampaikan ya. Posisi teman diperlukan, tetapi di saat-saat tertentu. Nah, di posisi ini mudah-mudahan kita bisa di posisi ini. Jadi selalu tidak ada hukuman di sini. Hanya memperbaiki kesalahan, membuat anak-anak menjadi kuat. Hanya ini perlu waktu dan proses. Karena kenapa? Ibu-ibu, saya mau bertanya dulu. Sudah mengadakan diagnosis di kelasnya masing-masing?
Ada yang sudah melaksanakan diagnosis? Sudah ya? Asesmen awal. Ya. Bagaimana kita melihat, walaupun itu belum sepenuhnya, mudah-mudahan bisa berjalan ya. Karena kalau asesmen lingkungan rumahnya juga kita harus tahu, pekerjaan orang tuanya itu semua kita harus tahu untuk memulai suatu pembelajaran. Berat memang, tapi itulah yang harus kita laksanakan. Kemudian segitiga restitusi. Yang terakhir ini Pak. Segitiga restitusi. Nah ini nih kalau kita menangani masalah baru. Sekiranya ini baru lebih kuasai ini sebagai seorang guru BK di konseling. Segitiga restitusi. Kalau kita mau menangani masalah anak-anak ataukah murid yang bermasalah, satu antara murid satu dengan murid yang lain ataukah secara individu, masalah individu seperti apa Bapak Ibu? Masalah disiplin yang dilanggar di sekolah kita, apa yang paling menonjol di sekolah kita? Kedisiplinan apa yang sering dilanggar? Coba, siapa yang bisa? Pasti coba, siapa yang bisa? Kedisiplinan apa yang paling utama di sekolah kita yang sering dilanggar? Secara individu. Coba Bu Arum sebagai guru BK, kedisiplinan apa yang sering dilanggar? Ya, yang masih sering terjadi di sekolah kita? Secara individu. Secara individu itu mungkin ketika ingin keluar dari kelas, Ya. atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke guru, dia kadang tidak tidak sopan Pak. Ya, berarti dia tidak menghargai orang lain ya. Ada juga kadang siswa yang ada guru di dalam kelas ketika mau minta sesuatu sama temannya, nyelonong masuk, tidak isi dulu sama guru yang di dalam. Kadang seperti itu kedisiplinan yang kurang. Ya. Betul sekali ya. Jadi kedisiplinan secara pribadi, katakanlah juga anak sering terlambat. Ya, yang pertama itu ya, anak sering terlambat. Ini bisa diatasi atau dicari solusinya dengan segitiga restitusi. Bu Arum bisa panggil secara baik-baik. Yang pertama adalah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan dulu identitasnya. Bertanya dulu kenapa dia sering terlambat. Ya, kita harus tahu dulu. Jangan langsung menjustis. Kalau udah terlambat, kenapa bisa terlambat? Jadi tidak selesai masalah. Menstabilkan identitasnya, kenapa sering terlambat. Kasih bercerita dia. Kasih bercerita. Dia akan bercerita kalau kita face to face di ruangan tertentu, menanyakan apa sih membuat dia terlambat. Ya, anak-anak itu akan bercerita dengan sendirinya. Saya sering terlambat Pak karena setiap malam saya main game sampai jam 11. Pagi-pagi saya tidak ada yang kasih bangun. Seperti itu, dia akan bercerita itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Apa kira-kira yang dia bisa lakukan sehingga tidak melakukan hal itu lagi? Kira-kira apa? Ya, tanyakan sama dia sendiri. Dia cari solusinya. Jangan kita tanya, jangan kau main game, tanyakan sendiri. Dia kasih keluar dari dirinya sendiri. Tindakan apa nak kira-kira supaya tidak terlambat kena bangun? Dia akan jawab sendiri dan dia akan lakukan sendiri. Pak, tidak mau makan game. Saya usahakan. Padahal masih main game itu, tapi lambat tahun. Sedikit demi sedikit, ya kan mungkin dari jam 11, kemudian jam 10, jam 9, bangunnya mungkin jam 6, bisa kembali ke jam 5. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, ditanyakan.
Begitu baunya. Jadi semua harus distabilkan dulu, divalidasi tindakan dulu. Dia harus dari dalam diri sendiri. Jangan kita bilang, mau kok, pokoknya tidak bisa kalau tidak mau kok. Ya, jadi harus dari dalam diri. Kemungkinan anak itu insya Allah akan merubah pola tidurnya, pola bangunnya dengan tindakan-tindakan yang kita akan berikan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini tadi keyakinan apa yang dia langgar. Kita tanya lagi, keyakinan apa yang kita langgar dari ini? Kira-kira siapa bisa menjawab ini? Keyakinan apa kira-kira tadi contoh yang saya kasih kalau Sherin terlambat ke sekolah? Siapa yang bisa? Keyakinan apa kira-kira? Katakanlah kita sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan apa kira-kira yang dilanggar? Seperti contoh tadi, anak-anak yang sering terlambat ke sekolah. Yang pertama, tidak disiplin dan tidak menghargai waktu. Kemudian tidak bertanggung jawab terhadap diri, tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini yang kita tanyakan. Terakhir, kira-kira apa yang kita langgar? Mungkin lagi untuk tidak dilakukan hal itu lagi, apa yang Dino kira-kira akan lakukan itu supaya keyakinan itu bisa kita kuatkan. Kasih dia mencari jalan solusinya sendiri. Jadi kita berikan dia solusi apa? Dia, jangan kita yang kasih dia solusi. Dia cerita begini Pak, saya mau jadi umpamanya jadi ketua kelas supaya saya bisa jadi disiplin. Hal-hal seperti itu sehingga kamu ingin menjadi seperti apa? Kira-kira apa yang telah kita sepakati? Kita kasih ingat, apa keyakinan kelas kita sepakati? Kemudian, kamu menjadi orang baik, seperti apa kita namanya? Jadi inilah tindakan untuk mengatasi masalah siswa kita yang bermasalah, baik itu secara individu ataupun berkelompok. Adakah satu dua orang yang berkelahi atau bermasalah, itu juga bisa direstitusi. Jangan langsung menjustis atau mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Saya kira Bapak Ibu, itulah tadi materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, walaupun ini waktunya sangat singkat dan materinya juga belum terlalu padat, saya kira teman-teman bisa sedikit demi sedikit bisa menjalankan ini di kelas kita masing-masing ya, terutama tentang keyakinan kelas tadi. Jadi menyusun keyakinan kelas itu diserahkan sama peserta didik kita terlebih dahulu, curah ide, kemudian ditulis dalam kata-kata, kemudian disaring lagi menjadi kata-kata yang positif, kemudian menjadi keyakinan kelas. Jadi dalam melakukan tindakan terhadap siswa kita yang bermasalah, sebaiknya kita memakai segitiga restitusi ini, yaitu mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyayangkan keyakinan terhadap apa yang telah dia lakukan. Saya kira untuk itu Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru-guru hebat semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.